Keluarga kerajaan Ravenia mau berkunjung ke kota saat berkeliling dunia. Tentu aja mereka memakai mahkota mereka yang berharga. Mereka minta wali kota buat bikin tindakan pencegahan khusus. Jadi, dia naruh mahkota itu di brankas di ruang tersembunyi di kantornya yang dijaga beberapa penjaga. Tapi besoknya, waktu wali kota mau meriksa mahkota itu buat laporan kalau semuanya aman ke keluarga kerajaan, dia mulai panik. Kamu tahu kenapa? Soalnya, mahkota di dalam brankas palsu. Mahkota pertama masih ada label harganya. Mahkota kedua patah, dan salah satu permata di mahkota ketiga hilang. Oh no! Nggak mungkin kayak gini kalau mahkota itu asli. Wali kota pengen mastiin pencuri mahkota itu ditangkap. Dia juga berharap polisi bakal nemuin mahkota itu sebelum media mengendus kejadian itu. Dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia adalah Detektif Imelda. Jadi, wali kota langsung ngehubungi detektif itu. Detektif itu tiba di kantornya dan memeriksa ruang rahasia itu. Dia ngelihat sesuatu yang bisa membantu penyelidikannya. Kamu tahu apa itu? Ada secari kertas di bawah salah satu mahkota palsu. Pencuri meninggalkan surat. Detektif Imelda ngebaca surat itu. Pak Wali Kota, saya sangat kecewa kepada Anda. Kejadian ini membuktikan Anda tidak becus dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu Anda, juga para warga. Itu fatal. Saya bisa saja mengembalikan mahkota ini jika Anda memberikan sejumlah uang. Ingat kata-kata saya dan perhitungkan tiap huruf yang saya sebutkan dalam surat ini. Hubungi saya di sini. 19.1, 1.2, 28.1, 6.2, dan 11.4, 1.2, 21.3, 2.2, 3.3. Salam, cowok teka-teki. Apa maksud angka-angka ini? Wali kota mengira itu nomor telepon. Dia langsung mengambil telepon dan menekan angka itu. Tapi sesuai dugaan detektif Imelda, nggak diangkat. Di salah satu kalimat terakhir suratnya, cowok teka-teki menggarisbawahi kata-kata. Ingat kata-kata, perhitungkan. Huruf, pasti itu petunjuk. Angka sebelum titik nunjukin kata yang harus kamu cari di surat itu. Dan angka setelah titik nunjukin huruf mana yang kamu butuhin di kata itu. Misalnya, 19.1, berarti kamu harus nyari kata ke-19, yaitu keamanan. Nah, kamu butuh huruf pertama, yaitu K. Kalau dilanjut, kamu bakal dapat kafe barat. Sebelum pergi ke kafe itu, Detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma satu kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa Detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Oh yes. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi Detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, Detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie.
bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma satu orang yang jujur dan 2 penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga, jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak? Rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu, jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, kamu bukan wali kota, tapi aku kasih dia kesempatan terakhir. Kayaknya kamu kerja buat dia. Bawakan uang tunai 3 miliar. Kita bisa ketemu di gedung yang punya lantai terbanyak 2 jam lagi. Gedung apa yang dimaksud cowok teka-teki? Perpustakaan. Pastinya detektif Imelda nggak bakal ngasih uang itu. Dia bawa tas kosong buat ngibulin cowok itu biar dia nggak kabur. Dia pergi ke perpustakaan.
Waktu detektif masuk, dia ngeliat cowok teka-teki itu memakai kacamata hitam dan jaket yang sama. Dia nungguin detektif di bagian buku teka-teki dan tebak-tebakan. Lalu tiba-tiba, seseorang tanpa sengaja mendorong detektif itu. Tasnya jatuh ke lantai dan terbuka. Cowok teka-teki ngeliat tas itu kosong dan menyadari rencana detektif buat nangkap dia. Cowok itu kabur. Tapi cowok itu ngejatin sesuatu waktu kabur, buku perpustakaan, dan ada kartu perpustakaan di dalamnya. Ada 3 alamat dengan 3 orang berbeda yang pernah minjem buku itu. Imelda langsung sadar yang mana alamat si cowok teka-teki. Gimana cara dia tahu? Ingat surat yang ditulis cowok teka-teki buat detektif di kafe? Alamat pertama ditulis oleh orang yang sama. Detektif Imelda dan 2 polisi menggerebek apartemen cowok itu. Mereka menemukan mahkotanya, tapi cowok itu udah kabur. Entah kenapa, Detektif Imelda ngerasa dia bakal ngeliat cowok teka-teki itu lagi.